Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji Uji Kinerja LPTK YAIN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Barahim SPDI, NIM 224262731033. Saya mengajar di SDN 1 Langkai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2023 di LPTK YAIN Palangkaraya. Saya mengambil materi tentang Asmaul Husna di kelas 4. Saya melaksanakan praktek video pembelajaran hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2023. Mohon saran dan kritiknya untuk pembelajaran saya berikutnya. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang mimpin berdoa ini ketua kelas ya. Silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Teman-temannya yang lain mengikuti ya. Dengan suaranya yang jelas. Tangannya seperti apa berdoa? Ya, mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih. Selamat kembali ke tempatnya. Kemudian Bapak absen ya. Hari ini saya belajar yang nama Nia. Kemudian si Dina, Sabila, Anastasia, Nia, si Alia Sahlan, Basri Muharam, Najab Saputra, Janu Warsirizki, Muhammad Rehan. Iya, ternyata satu ya yang tidak hadir, Muhammad Rizky. Ada kenal Allah, mungkinkah Allah akan sayang kepada kita? Mungkin apa tidak? Mungkin ya atau tidak? Itu jawabannya ada dua. Cara mengenal Allah itu bisa dilihat dari mengetahui nama-namanya. Nah, mengetahui nama-nama Allah. Kira-kira sampai di sini apa kira-kira pelajaran kita hari ini tentang apa? Tentang Asmaul Husna. iya, benar Basri ya, tentang Asmaul Husna. Kita belajar hari ini tentang ini ya, tentang Asmaul Husna. Ini pelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa menjelaskan apa itu Asmaul Husna. Di sini ada 5 saja ya. Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. 5 saja ya. Nah, kalian harus bisa menjelaskan nantinya. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, kalian bisa meneladaninya ya. Setelah kita pelajari, bisa melaksanakan teladan apa saja yang ada dalam pembelajaran Asmaul Husna yang 5 tadi ya. 2 tujuan yang harus kita lakukan ya.
kita ucapkan semangat, semangat, semangat. Ya, bisa? Oke. Rasa? Bisa? Iya? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Semangat. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita yaitu tentang Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna ini nama-nama yang baik bagi Allah yang jumlahnya itu ada 99, ya. Namun yang kita pelajari hari ini hanya 5 saja tadi, ya. Yaitu yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, dijelaskan kita juga harus hafal, ya, tentang Asmaul Husna ini, baik digunakan dalam berdoa, ya. Itu dianjurkan dalam berdoa seperti yang diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 180, ya, yaitu berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha wajarul ladzina yudkhiluna fi asma'ihi wa sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, hendaknya artinya memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah, maka berdoa tadi kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kita berdoa itu menggunakan nama-nama Allah dalam berdoa itu sudah dianjurkan dalam Al-Quran yang diterangkan surah Al-Araf ayat 180 tadi, ya. Nah itu, ya. Tolong semangat, ya. Kita nanti Bapak bilang semangat 3 kali, ya, kita, ya. Nah, kita mulai sebelum masuk ke materi, kita ucapkan semangat, 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 ya. Bisa? Oke. Rasa? Bisa? Iya? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Semangat. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita yaitu tentang Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna ini berjumlah berapa, ada yang tahu? 1. Benar, ya. Asmaul ini si Arya jumlah semuanya itu ada 99. Jadi ingat, ya. Jumlah semuanya itu terasa 99. Namun yang kita pelajari hari ini hanya ada 5 saja. Yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, ya. Di semester ini, di kelas 4 ini hanya ada 5 saja, ya. 5 saja yang kita pelajari. Yang pertama Asmaul Husna, itu Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Allah Maha Raja. Ini Allah penguasa atas semua makhluknya. Ya, kita ini dikuasai oleh Allah. Allah yang mengatur segalanya. Allah sendiri saja yang mengatur semua ini. Semua makhluk, baik itu matahari, terbitnya pagi, tenggelam sore, semuanya itu Allah yang mengatur. Kita bangun tidur, sampai tidur lagi, bernafas, itu semuanya Allah yang mengaturnya. Karena Allah bersifat Al-Malik, ya, Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz. Nama Allah yang menjadikan kemuliaan zatnya. Allah itu maha mulia dari segala kekurangan, yang disebut dengan Al-Aziz, ya. Nah, dia pemilik tunggal segala kemuliaan. Dia bisa memberikan kemuliaan kepada siapapun yang dikehendaki, dan bisa juga menghinakan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Itu Al-Aziz, ya. Kemudian yang ketiga Al-Qudus. Yang ketiga Al-Qudus, ya. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Nah, ini Allah suci dari segala kekurangan. Ya, Allah itu memiliki sifat kesempurnaan. Berbeda sekali dengan manusia yang mempunyai kekurangan. Allah itu Maha sempurna. Yang keempat ini As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha sejahtera
Dia menyelamatkan dari segala aib maupun kekurangan dan kesempurnaan zat. Sifat perbuatannya itu Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian, ya. Allah adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian simbol kebahagiaan seluruh umat, ya. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian, menghindari pertengkaran. Mukmin artinya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Nah, Allah memberi rasa aman kepada seluruh makhluknya, ya. Kemudian dialah yang mengayomi, menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita. Nah, rasa aman di sekeliling kita, baik di sekolah, di keluarga kita, ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian Amin juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Nah, Allah akan memberi rasa aman kepada kita, kepada orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah menepati janjinya kepada seluruh hambanya yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga penuh kenikmatan. Nah, Allah akan menepati janjinya, ya, kepada orang-orang yang takut. Allah akan menepati janjinya bagi orang-orang yang beriman. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pengertian Asmaul Husna. Yang 5 itu ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu contoh-contoh. Nah, untuk mengenali sifat-sifat Allah Asmaul Husna tadi, bisa dilanjutkan? Bisa. Lanjutkan dulu, ya. Itu yang pertama, menahan diri. Ini, ya, penting sekali ini bagi kita, menahan diri, ya. Ini sangat berpengaruh, ya. Yang pertama, menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Nah, menahan diri. Contoh di sini, menahan diri. Nah, dari membeli sesuatu yang tidak penting, ya. Nah, ini menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Banyak manfaat dari menahan diri ini. Yang menahan diri dari membeli yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang luar biasa, ya, main seharian, misalnya main layangan. Sekarang musimnya, kan, dari pagi sampai siang, baru hari Minggu misalnya main ya terus. Itu jangan juga, ya, karena kita bisa sakit, bisa nggak kuat tubuh kita, ya. Itu. Apalagi nih, nah, curang ini luar biasa juga nih. Nah, kita kebetulan lomba-lomba kemarin, kan, 17 Agustus. Nah, itu banyak perlombaan, ya, yang sangat menguji menahan diri kita, kan. Nah, kita merasa menang, namun jurinya tidak. Bagaimana rasanya? Nah, itu menahan diri itu luar biasa untuk kedamaian, untuk kebahagiaan kita, ya. Menahan diri dari membeli barang yang tidak berguna. Duit misalnya ada banyak, namun digunakan diberikan hal-hal yang merugikan. Pulang ke rumah, bagaimana, uangnya habis, akhirnya terduduk. Nah, habis uang saya, misalnya seperti itu, kan. Nah, janganlah membeli barang yang berlebihan, menahan diri, ya. Ingat, ya, kalian nanti kalau sudah punya penghasilan, setelah SMP, SMA, dan bekerja, kuliah, nanti bekerja, mendapat penghasilan sendiri, gunakanlah uang sebaik mungkin. Belilah barang yang berguna, ya. Kalau ada lebih uang, itu lebih baik ditabung saja, ya, untuk persiapan hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Tapi tidak kita menghadapi, bisa sakit, jatuh, nah itu tidak menghadapi, ya. Namun alangkah baiknya kita tabung saja. Apapun gunanya nanti, itu sangat bermanfaat untuk selanjutnya nanti kehidupan
masih panjang ya. Kita tidak melihat di depan mata saja. Misalnya sepatu bagus, kita harus beli sepatu bagus. Tas bagus, mau. Walaupun tas ya. Tolong juga itu sekedarnya saja melatih. Nah ini main itu bagus sebenarnya. Tidak main HP aja di rumah, latih otot kalian bisa tumbuh kembang, perkembangan kalian itu sangat bagus. Kalau kalian main memang bagus ya, tapi ada batasnya. Sore hari pulang ke rumah, jangan sampai maghrib masih di jalan, masih belum mandi, harus pulang ke rumah ya. Seperti itu, menahan dalam main ya. Tolong mainnya itu diatur, main sepeda, main layangan, dan lain pun itu bagus ya. Di samping kita berteman dengan teman-teman kita berinteraksi satu sama lain, kita tahu teman kita seperti apa, dipasang teman kita, itu semuanya tahu dalam kita bermain ya. Kemudian tanda lahir tadi apa? Kita menahan diri dari segalanya ya. Berbuat curang. Nah, dalam 17-an tadi kalau kita menang, ya menang, kita menang dengan cara-cara yang sehat ya. Tidak dengan cara curang. Misalnya kalau lari, misalnya menjadi star, lari duluan misalnya. Atau lari karung, lari duluan. Nah, ya. Itu gunakanlah cara-cara yang baik. Kalau memang mau menang, gunakanlah cara yang baik. Misalnya mau juara kelas, apa yang kalian lakukan? Bersihkan kelas. Nah, juara kelas kemarin kan membersihkan kelas. Kalau mau menang kan hias seperti ini kan, ya, Nia ya. Nah, dibersihkan, akhirnya kalian dapat juara 2 kan kemarin kan. Nah, alhamdulillah karena berkat kerja kalian keras kalian. Kalian menahan diri supaya tidak mengotorinya, itu juga menahan diri ya. Mengingatkan menahan diri itu ya, Dina ya. Kita harus sportif, menang itu alhamdulillah, tapi jangan membuat kita sombong, angkuh. Ya, tidak boleh juga ya. Menang, namun kita bangganya luar biasa, akhirnya tahun depan kita kalah akhirnya karena kita kesombongan kita tadi ya. Ini kalian sudah luar biasa juga mandiri ini ya. Ini sangat bagus untuk kalian selanjutnya mandiri. Mohon maaf, kita tidak selamanya hidup bersama orang tua, ya kan? Orang tua, mohon maaf, bisa meninggal, bisa diantar mana tuh? Ke surga, ke kuburan dulu, baru ke surga neraka ya. Nah, kita hidup sendiri juga akhirnya. Jadi kalian harus mandiri, mandi sendiri ya. Ini keempat nggak mungkin ya. Makan, sarapan, menyiapkan pakaian, itu harus disiapkan sendiri ya kan. Berlatih dari sekarang ya. Kalau mau sukses itu harus mandiri, tidak tergantung orang lain. Kalau tergantung orang lain, misalnya pagi mau berangkat, mama papa belum masak, kalian menunggu, kalian nggak sarapan nanti akhirnya. Jadi kalian harus berinisiatif sendiri, punya pikiran sendiri untuk bisa menyiapkan segalanya sendiri, termasuk makanan dan minuman ya. Sebelum pagi itu harus sarapan dulu sebelum kalian berangkat ke sekolah. Tujuannya agar kalian sehat, kuat, tidak lemas, cukup ya. Itu tentang mandiri. Kemudian yang ketiga, cinta kebersihan. Ini juga luar biasa kebersihan karena berpengaruh dengan kesehatan kita ya. Kebersihan harus kita tanamkan dari sekarang ya. Kebersihan harus kita biasakan. Kalau setelah makan, minum, jajanan, bungkusnya harus dibuang kemana? Ke sampah, ke tempatnya ya. Buanglah, taruhlah sampah itu di tempatnya. Sekolah sudah menyediakan untuk mendidik kalian untuk membuang sampah atau menaruh sampah di tempatnya ya. Sekolah sudah banyak
di depan kelas kalian, di ruangan kalian selalu ada tempat tong sampah. Jangan biasakan buang sampah di laci meja, ya. Apa ingatkan, laci meja ini bukan tempat sampah. Ya, karena kalau disimpan di situ nanti muncul sarang-sarang nyamuk yang bikin kita sakit, ya. Nyamuk, lalat, ada makanan yang sudah busuk kan, akhirnya berdatangan, ya. Akhirnya itu menyebab penyakit. Makanya jagalah kebersihan, belajarlah dari sekolah, dibawa ke rumah, dibawa kemanapun pelajaran, bahwa ketika ada sampah harus ditaruh, dibuang di tempat sampah, ya. Ini dibiasakan dari sekarang, dari sekolah dasar ini, ya. Bapak ingatkan selalu agar taruhlah sampah di tempatnya. Ini harus dibiasakan, ya. Dibiasakan sejak kecil, januari rezeki dan lain semuanya itu harus dibiasakan membuang sampah, sampah itu di tempatnya, ya. Karena ini luar biasa juga, sampah sangat mengganggu, ya, sangat membuat orang tidak enak melihatnya. Nah, ketika acara-acara besar itu biasanya sampah berserakan di mana-mana. Itu karena manusianya tidak terbiasa mengumpulkan sampah di satu tempat, misalnya. Karena kenapa? Ketika jajanan, minum, kesut, nyedot, habis, lempar ke kiri. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik. Untuk anak sekolah, kita harus dibiasakan membuang sampah itu di tempatnya, sehingga orang bisa mudah mengambilnya nanti petugasnya, ya. Kasihan petugas itu berhamburan di lapangan misalnya, ya, karena belum terbiasa. Maka dari itu kalian sebagai anak sekolah harus dari sekarang membiasakan membuang sampah di tempatnya. Bisa dilakukan? Bisa. Ya, ini kan belanja jajanan yang ada bungkusnya dibuang di tempatnya. Itu diingat, ya. Baik dimanapun berada kalian, di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar masyarakat, semuanya dimanapun kalian berada, buanglah sampah di tempatnya. Kalau ada yang ada tempat sampah, simpan dulu. Misalnya ada kresek, masukkan kresek, bawa pulang ke rumah, nanti baru dibuang di tempat sampah. Seperti itu, ya. Menjaga lisan. Lisan ini sangat kecil namun sangat berpengaruh kepada orang lain, ya. Lisan kita harus dijaga, lidah harus dijaga. Janganlah berkata-kata yang menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain. Ini tertib ini sangat bagus juga. Tertib artinya itu sesuai aturan, disiplin, memudahkan semuanya berjalan dengan baik, ya. Ketika orang taat peraturan semuanya akan lancar. Begitu juga misalnya lampu merah. Merah untuk apa itu? Berhenti atau maju? Ya, berhenti. Sebenarnya kalau merah pasti berhenti, kan? Kalau hijau jangan lagi. Ya, itulah tertib berlalu lintas. Contohnya juga, ya. Demikian ada yang ditanyakan tentang penjelasan hari ini? Ada. Sudah ada pertanyaan dari saudara, ya? Kita lanjutkan. Kalian Bapak bagi kelompok, ya. Kalian mengerjakan tugas, nanti ada tugasnya. Nanti Bapak bagikan orangnya, ya. Kalian jumlahnya yang hadir hanya 9, dan tadi 10 orang, 1 orang hadir. Kalian bagi 3 kelompok. Nanti Bapak bagikan kelompoknya. Kalau yang Bapak sebutkan silakan bikin kelompoknya, ya. Bisa dilakukan? Bisa. Ya, silakan. Alia, Asdianasya, Pasri, silakan bikin kelompoknya. Bisa disini aja. Itu tinggal pindahin nanti orangnya. Pindahin aja. Pinjam mejanya sini. Oh, nah, pinjam yang dekat.
aja tasnya. Itu yang pertama. Yang kedua Dina, Rizky sama Raja. Silakan bergabung saja. Sini aja. Ya. Ini maju bang. Raja. Silakan dilakukan dulu. Kemudian yang terakhir Nia sebelah ya. Di sini. Anu di sini. Saya permisi. Silakan. Nah, di sini ya. Nah, inilah Bapak Nia. Nanti kalian Nia nanti dalam berkelompok ini kebersamaan sangat penting ya. Berarti kalian bersama menghormati orang lain ya. Kebersamaan itu sangat penting dalam melaksanakan kelompok tugas kelompok ini ya. Silakan dijawab sesuai itu. Ya. Silakan dicari jawabannya di ini, di materi ini. Ya, yang ini. Nah, silakan dipindahkan ke sini. Ya, silakan dikerjakan bersama-sama. Ya. Ya, silakan ditulis nomor 1. Apa? Kerjakan bersama-sama. Kebersamaan itu sangat penting ya, saling menghormati itu sangat penting, menghargai orang lain. Silakan dimulai sampai Bapak pandu nanti ya. Silakan dimulai. Silakan diisi ini satu-satu. Siapa? Iya. Silakan ditulis jawabannya. Satu orang saja. Satu orang saja yang punya. Sesuai nomornya. Ya, ditulis, silakan ditulis sesuai nomornya. Ya, silakan ditanyakan ya. Ya. Ya, yang pertama itu contoh ya, contoh mana ini? Nah, contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sifat al-malik. Silakan dipikirkan sama-sama, dikerjakan sama-sama tentang soal yang pertama. Contoh sikap al-malik. Al-malik itu Allah Maha Raja. Nah, Maha Raja di negara kita pun juga ada raja, namun namanya lain ya. Itu namanya presiden, di gubernur tingkat provinsi itu namanya gubernur. Kalau di bupati wali kota itu ada bupati, ada wali kota,
tingkat kecamatan ada pecamat, tingkat kelurahan ada kelurah. Semuanya itu ada rajanya masing-masing tingkatannya, ya. Namun berbeda dengan rajanya Allah. Allah Maha Raja. Ini yang contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, ya. Apa itu yang ada di masyarakat? Rajanya. Misalnya di kelurahan ada Pak Lurah, itu sebagai rajanya, anggap saja rajanya di kelurahan. Di kecamatan juga ada namanya Pak Camat. Di kabupaten juga ada namanya Bupati. Di provinsi namanya Gubernur. Di Indonesia pusatnya itu ada namanya Presiden. Iya, Pak Joko Widodo itu Presiden namanya. Hari itu wali kota. Silakan itu nomor 1, ya. Silakan dicerna tugas-tugasnya yang lain. Siapa tahu jawabannya ada yang kurang pas. Diskusi dengan baik, ya. Iya. Kalian maju ke depan, ya, perwakilan membacakan hasil diskusi kalian, hasil jawaban kalian. Ya, silakan dijawab sesuai contoh-contohnya. Tapi ingatkan kembali, kalau sudah nanti kalian presentasikan satu orang perwakilan di depan, ya. Silakan ditulis. Nanti dibacakan jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ada 5 saja soalnya. Itu soal secara kelompok, ya. Nanti ada lagi soal secara perorangan atau pribadi. Ini dilihat nanti waktunya. Kalau waktunya masih ada, kerjakan di sini. Kalau tidak ada, boleh dikerjakan di rumah alias PR, ya. Itu lihat waktunya nanti. Kalau kalian cepat menjawab ini, nanti kita lanjutkan dengan kerjaan pribadi atau tugas pribadinya masing-masing. Ya, silakan kerjakan dengan saling menghargai dan sama-sama, ya, untuk jawabannya. Agar kalian tujuannya yang bisa memberi jawaban kepada yang tidak bisa, yang tidak bisa artinya mengerti, yang sudah bisa membagi pengalamannya kepada temannya. Seperti itu, ya, tujuan yang namanya berkelompok. Angkat tangannya agar kita masuk ke depan. Salah satunya membacakan hasil diskusinya. Kalau sudah, silakan bacakan dulu dengan baik dengan bersama-sama. Silakan kalian sama-sama dulu kalian bacakannya dengan bersama-sama. Kalau sudah, oke, kaitkan lagi, dilihat lagi semoga ada yang kurang. Silakan dijawab bersama-sama. Itu bantu tangannya. Silakan sama-sama. Ya. Ini tugas tadi kan tugas kelompok itu, ini tugas pribadi. Karena waktunya sudah mau habis, ini dikerjakan di rumah saja, ya. Anggap PR saja. Anggap PR saja. Kerjakan di rumah, ya. Minggu depan nanti Bapak lagi, ya. Kalian kumpulkan. Yang Bapak tadi hari ini hanya tugas kelompok. Kalian nanti salah satu maju ke depan untuk membacakan hasil yang kalian jawab. Nanti Bapak tentukan, misalnya nomor 1 kelompok ini, nomor 2 ini, ya, supaya lebih cepat saja, ya. Kita ambil urutan nomor 1 kelompok ini, 2 ini, 3 ini, nanti kayak gitu, ya. Artinya supaya tidak sama, nomor 1 sama saja jawabannya. Tidak, ya. Nomor 2 nanti lain lagi, nomor 3 lain lagi. Ya, sama semua kebagian, ya. Bisa dipahami? Ya. Nanti Bapak minta, ini kan cuma 3 kelompok, bagi 3 soal saja yang mau kita nanti.
Bismillah. Silakan kalau sudah selesai, sudah diperiksa kan? Kalau sudah, nanti kalian dapat tunjuk satu perwakilan ya di kelompoknya masing-masing. Ya, nanti tunjuk ke depan sini ya. Yang pertama, Basri, silakan maju. Menjawab yang nomor 1. Ya, menjawab yang nomor 1 saja ya. Yang nomor 1 saja. Itu yang menurut kalian ya, jawabannya silakan dibaca. Yang nomor 1. Soalnya dibaca dulu. Tuliskan dalam kolom di bawah ini contoh singkat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sifat al-malik. 1. Presiden. 2. Gubernur. 3. Bupati. 4. Camat. 5. Lurah. Ya, itu berkenaan dengan al-malik. Al-malik artinya raja, raja di daerah masing-masing ya. Iya sudah, benar ya, terima kasih. Terus yang kedua, iya raja, boleh raja silakan maju. Yang nomor 2 saja. Jawab yang nomor 2 saja. Ya, yang soal dibaca. Tuliskan dalam kolom di bawah ini contoh singkat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sifat al-hadis. 1. Wali Allah. 2. Nabi. 3. Rasul. 4. Ulama 5. Hakim. Ya, ini orang-orang yang dimuliakan Allah ya. Contohnya itu. Benar ya. Yang ketiga, Rihan. Iya, Rihan ke sini. Ya, Rihan ke sini. Rihan. Yang nomor 3 menjawab pertanyaan yang nomor 3. Rihan. Silakan dibacakan. Silakan yang nomor 3. Pada tempatnya. 2. Mandi. 3. Mencuci pakaian. 4. Mencuci piring. 5. Mencuci. Iya, benar ya, itu yang pertama semuanya ya. Bagus dari semuanya jawabannya ya. Iya. Ya, itu jawabannya bagus semuanya. Sampai di sini ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Sudah ada. Ya, baik ya. Nah, kita simpulkan bahwa hari ini kesimpulan dari Asmaul Husna yaitu yang pertama Al-Malik, Allah Maha Raja, Al-Aziz, Allah Maha apa? Al-Qudus, Allah Maha Suci, Al-Mu'min, Allah As-Salam, Allah menyelamatkan ya. Itulah contohnya dalam kehidupan juga kita harus menahan diri, menjaga lisan, hidup tertib ya. Itu yang diambil dari pelajaran tentang Asmaul Husna hari ini. Ya, kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr ya. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, sebelumnya itu dikumpulkan dulu ya. Nanti Bapak periksa yang dibacakan tadi. Bapak ambil lagi ya yang dibacakan tadi untuk Bapak ambil nilainya. Ya, di rumah.